Qui iubet dare, ius vero nulla culpa est, qui perere necessit. Yang berarti pertanggungjawaban tidak akan diminta terhadap mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan akan diminta kepada yang memberi perintah. Hal ini senafas dengan teori of pointless punishment, yang artinya tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melaksanakan perintah dengan patuh. Disado dari Eddie O.S. Harris, prinsip-prinsip hukum pidana. Oleh karena itu, terdakwa melalui penasihat hukum memohon kepada majelis hakim mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana aku seyogyanya bersikap objektif bukan subjektif dan independen, dikarenakan tekanan dari pihak manapun termasuk tidak terbatas sorotan atau perhatian publik terhadap perkara pidana aku, akan tapi demi tegaknya keadilan dan kebenaran dari hukum itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bab 2 ringkasan eksekutif untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Terima kasih Yang Mulia, izin melanjutkan. Silakan. 2. Ringkasan eksekutif. Tanggal 8 Juli 2022. Pointer kejadian. 1. Terdakwa Hendra Kurniawan dihubungi oleh Ferdi Sambo dan diminta untuk datang ke tempat kejadian perkara Duren 3. Karena ada kejadian tembak-menembak sesama ajudannya yang mengakibatkan satu korban tewas. Saat itu terdakwa Hendra Kurniawan berada di kolam pemancingan yang berada di daerah Pantai Indah Kapuk. Hal ini disaksikan oleh Saudara Ferdi Sambo, Bribtu Iputu Edi Gita Perdana, dan Bribda Mika Meisalim. Kedua, terdakwa Hendra Kurniawan baru tiba di TKP hampir 2 jam kemudian. Namun untuk Saudara BJP, Beni Ali, Saudara Susanto dari Biro Provos, dan Arya Cahya alias Acai, salah satu kanit yang berdinas di Tipidum Bareskrim Polri dan pernah menjadi anggota Ferdi Sambo, sudah lebih dulu berada di TKP. Saksi-saksi yang menerangkan fakta ini adalah BJP Beni Ali, Kombes Susanto, AKBP Ari Cahya, Bribtu Iputu Edi Gita Perdana, dan Bribda Mika Meisalim. Ketiga, Ferdi Sambo menjelaskan cerita sesuai skenarionya di area garasi. Saat itu anggota Satres Polres Jaksel sudah hampir selesai melakukan olah TKP dan proses evakuasi jenazah Joshua. Saksi yang menyaksikannya adalah Saudara Ferdi Sambo. Keempat, Ferdi Sambo memerintahkan Saudara Susanto untuk mengawal dan mengurus proses jenazah ke Rumah Sakit Kramat Jati, dan untuk terdakwa Hendra Kurniawan agar mengecek dan mengamankan CCTV. Yang kemudian terdakwa Hendra Kurniawan menunjuk ke AKBP Ari Cahya yang biasa mengurus CCTV. Selanjutnya terhadap saksi-saksi dan barang bukti agar dibawa ke Biro Provos oleh Saudara BJP Beni Ali. Saksi-saksi yang menyaksikannya adalah Saudara Ferdi Sambo. 5. Saudara BJP Beni Ali dan terdakwa Hendra Kurniawan dipanggil untuk menghadap Kapolri dan diceritakan sesuai kejadian di TKP versi Ferdi Sambo. Selesai menghadap Kapolri, dalam waktu yang bersamaan Ferdi Sambo juga menghadap Kapolri. Saksi-saksi yang menyaksikan adalah Saudara Ferdi Sambo, BJP Beni Ali, Bribtu Iputu Edi Gita Perdana, Bribda Mika Meisalim. 6. Ferdi Sambo memberikan arahan di Biro Provos bahwa Ferdi Sambo sudah menghadap Kapolri dan menceritakan fakta kejadian sesuai skenario dia. Kemudian memerintahkan Biro Provos untuk tindak lanjut penanganan terhadap saksi-saksi dan barang bukti agar dilimpahkan Biro Paminal. Saksi-saksi yang menyaksikan adalah Saudara Ferdi Sambo dan BJP Beni Ali. Ketujuh, sprint propam telah dibuat. Video bukti TAN1
saksi-saksi Saudara Ferdi Sambo, BJP Beni Ali, Ibda Mario Herlambang Santoso, Bribtu Agung Pratama Marta. Tanggal 9 Juli 2022. Kedelapan, pengurusan pengantaran peti jenazah ke Jambi melalui Cargo Airlines dan diperintahkan oleh Ferdi Sambo kepada Saudara Beni Ali agar yang mengantarkan jenazah adalah Kombes Leonard Simatupang dan didampingi anggota Biro Provos. Saksi-saksinya adalah AKBP Arif Rahman Hakim dan BJP Beni Ali. Kesembilan, terdakwa Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus Nurpatria berada di kantor karena melakukan proses lidik lebih mendalam terhadap saksi-saksi. Saksi-saksi yang menyaksikan adalah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi dalam pemeriksaan perkara lain, Kuat Ma'ruf, saksi dalam pemeriksaan perkara lain. 10. Atas permintaan Ferdi Sambo agar proses pemeriksaan saksi-saksi dilakukan oleh penyidik Satreskro Jaksel agar dilakukan di Biro Paminal supaya tidak gaduh karena adanya kasus pelecehan seksual terhadap Ibu Putri Chandrawati serta sesuai LP model A Restro Jaksel masih dalam lidik bahwa terduga pelaku adalah almarhum Brigadir Joshua yang melakukan percobaan pembunuhan dengan menembak terlebih dahulu kepada saksi Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang disaksikan oleh Bribka Riki Rizal Wibowo dan Saudara Kuat Ma'ruf. Saksinya adalah AKBP Arif Rahman Arifin. Bahwa Saudara Arif Rahman Arifin yang memiliki kedekatan secara psikologis dengan Saudara Ferdi Sambo karena sudah lama berdinas bersama dengan Saudara Ferdi Sambo, mulai dari berdinas di Polres Jakbar sampai di Divpropam Polri, diminta oleh Saudara Ferdi Sambo untuk mengurus dan memproses pembuatan laporan kasus pelecehan seksual terhadap Ibu Putri Chandrawati. 11. Bahwa di pagi hari Saudara Ferdi Sambo menegaskan kembali untuk cek dan amankan CCTV kepada terdakwa Hendra Kurniawan. Dan perintah tersebut diteruskan terdakwa Hendra Kurniawan dengan berkoordinasi dengan AKBP Ari Cahya. Namun dikarenakan AKBP Ari Cahya sedang berada di Bali, maka AKBP Ari Cahya memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk melakukan screening dan mengamankan CCTV Komplek Duren 3. Bahwa dalam pelaksanaan proses screening dan pengamanan CCTV Komplek Duren 3, terdakwa Agus Nurpatria berkoordinasi dengan AKP Irfan Widianto dengan perintah dari terdakwa Agus Nurpatria adalah cek, amankan, dan koordinasikan kepada penyidik Jakarta Selatan. Dasar hukum pelaksanaan perintah adalah Perkap nomor 13 tahun 2016 tentang pengamanan internal pasal 15. 2. Perkadip nomor 1 tahun 2015 pasal 8 huruf F. 3. Surat perintah nomor sprint garing 2055 garing 7 Romawi garing Huk 66 garing 2022 tanggal 8 Juli 2022. Bukti THK1. Saksi-saksi yang menyaksikan adalah Saudara Ferdi Sambo, BJP Hendra Kurniawan, AKBP Ari Cahya, AKP Irfan Widianto, Bribtu Iputu Edi Gita Perdana, Bribda Mika Mesalim. 12. Perintah terdakwa Hendra Kurniawan dan terdakwa Agus Nurpatria jelas, yaitu cek dan amankan CCTV serta koordinasikan dengan penyidik. Pada prosesnya, ternyata AKP Irfan Widianto mengganti DVR CCTV Pos Satpam Komplek dengan maksud agar CCTV tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya dan yang diambil untuk dikoordinasikan dan diserahkan ke penyidik. Namun kemudian ternyata dalam proses pengambilan DVR CCTV tersebut, AKP Irfan Widianto menghubungi Saudara Arianto alias Ari, pekerja harian lepas PHL Ferdi Sambo, untuk mempertanyakan di mana DVR karena diminta oleh Kompol Cuk Putranto, Korspri Ferdi Sambo. Selesai proses pergantian DVR CCTV tersebut,
AKP Irfan Widianto menyerahkan DVR tersebut kepada saudara Arianto alias Ari, yang kemudian menyerahkan DVR CCTV tersebut kepada Kompol Cuk Putranto tanpa diketahui oleh terdakwa Agus Nurpatria maupun terdakwa Hendra Kurniawan. Pada hari Minggu tanggal